Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD LCD Magelang. Kita bersyukur bahwa karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai pada saat malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembacaan renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-14. Dan saya berikan judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu di tengah situasi sulit. Kita akan baca bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia di dalam kehidupannya tidak lepas dari yang namanya masalah, persoalan. Bahkan Raja Daud pun yang kita tahu bahwa kehidupannya yang sangat-sangat dekat dengan Allah, Raja Daud pun mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya. Raja Daud pun mengalami situasi sulit, keadaan-keadaan berat di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ini ayat yang ke-14 menceritakan bagaimana Raja Daud sedang mengalami persoalan yang sangat-sangat sulit di dalam hidupnya, di mana Raja Daud dihimpit dengan keadaan yang sangat berat dari orang-orang yang sombong, angkuh, dan orang-orang yang tidak memperdulikan Allah. Situasi dan kondisi yang dialami oleh Raja Daud ini tidak membuat Raja Daud tenggelam dalam ketakutan karena nyawanya diancam. Melainkan Raja Daud melakukan hal-hal yang luar biasa yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ini. Hal-hal luar biasa apa saja yang Raja Daud lakukan di tengah-tengah situasi-situasi sulit yang dia alami. Yang pertama yaitu Raja Daud mengakui keberadaan dirinya. Kita melihat di dalam Mazmur 86 ayat yang pertama bagian B, dikatakan sebab sengsara dan miskin aku. Bagaimana Raja Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Raja Daud mengakui keterbatasan yang dia miliki di dalam hidupnya. Raja Daud menyadari bahwa dia sangat-sangat terbatas, bahkan dikatakan dia sengsara dan miskin. Itulah sebabnya Raja Daud ini sangat-sangat membutuhkan Allah untuk menolong kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia memiliki keterbatasan di dalam hidupnya. Bahkan saya maupun Bapak Ibu Saudara tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita juga memerlukan Allah seperti Raja Daud. Sangat-sangat membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Di mana Raja Daud mengakui keberadaannya yang membutuhkan Allah. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita yang membutuhkan Allah. Lalu kita melihat hal yang kedua yang Raja Daud lakukan di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ini, dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7, hal yang luar biasa yang Raja Daud lakukan yaitu dia menaikkan doa kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama perhatikan di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kedua bagian A, kalau di dalam Alkitab terjemahan baru yang mungkin Bapak Ibu pegang, di situ dikatakan peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Tetapi di dalam bahasa aslinya ayat ini berbunyi sebab aku orang yang memiliki kasih setia. Dan dari sini kita melihat bahwa ayat ini menimbulkan kesan bahwa Raja Daud ini rindu untuk Allah juga terlibat di dalam setiap masalah yang dihadapinya. Artinya Raja Daud ini rindu untuk Allah menyertainya di dalam setiap keadaan-keadaan yang dia alami, sebab dia tahu bahwa Allah limpah kasih setia. Allah memberikan kasih setia di dalam kehidupan Daud. Dan Raja Daud juga yakin di dalam ayat yang keempat dikatakan, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Bagaimana Raja Daud juga yakin di dalam doa-doanya dia katakan bahwa dia punya Allah yang sanggup menggantikan setiap ketakutannya dengan
sukacita. Doa yang dinaikkan oleh Raja Daud ini juga memberi pelajaran di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita juga harus memiliki kerinduan kepada Allah. Kerinduan untuk mengenal Allah, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita dan menyertai kita di dalam keadaan apapun. Itu hal yang kedua yang Raja Daud lakukan. Dan hal yang ketiga yang Raja Daud lakukan, hal luar biasa yang dilakukan oleh Raja Daud di tengah-tengah situasi sulit, yaitu Raja Daud mengakui bahwa Allah berkuasa. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Di tengah situasi sulit yang Daud alami, Raja Daud tidak ragu akan kuasa Allah, melainkan dikatakan di sini bahwa ia percaya kepada Allah, bahwa Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa di dalam kehidupannya. Allah yang dia percayai sanggup melakukan perkara-perkara yang besar baginya. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, Ayub pun juga mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari sini kita melihat bahwa kita punya Allah yang sanggup, kita punya Allah yang besar, lebih besar daripada masalah-masalah yang kita alami. Masalah boleh besar, tetapi kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah tersebut. Dan seperti Daud, dan mungkin juga seperti Ayub juga, mereka percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Allah sanggup menolong setiap kehidupan mereka. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita. Allah sanggup menolong setiap kehidupan kita, apapun situasi dan kondisi apapun yang saya dan saudara alami. Allah sanggup, Allah mengetahui setiap kehidupan kita, dan Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang luar biasa Raja Daud yang ketiga. Lalu kita melihat hal yang luar biasa yang Raja Daud lakukan. Yang keempat, yaitu Raja Daud membulatkan hati untuk selalu mengasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Di sini kita melihat bahwa dia membulatkan hatinya untuk selalu mengasihi Tuhan. Daud bukan hanya berdoa supaya Tuhan menolong dia di dalam masalah yang dia alami, tetapi dia juga berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan dan menuntunnya. Supaya Tuhan menunjukkan jalan dan menuntunnya untuk dia memiliki hati yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan kerinduan Daud ini juga menjadi contoh di dalam hidup kita. Untuk senantiasa kita tidak fokus hanya kepada pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong kehidupan kita, tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap membulatkan hati kita, memiliki hati yang mengasihi Dia. Dan biarlah kita terus minta Tuhan untuk pimpin kita, untuk berada pada jalannya. Sehingga ketika Tuhan tidak menolong setiap kehidupan kita sekalipun, kita tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Melainkan kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu sikap yang dilakukan oleh Raja Daud yang luar biasa yang kelima, kita melihat masih di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir, dikatakan dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bagaimana Raja Daud menaikkan pujian dan syukur bagi Allah. Bapak Ibu, Raja Daud terkenal dengan seorang yang suka memuji Tuhan. Bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, Raja Daud tetap rindu untuk selalu memuji Tuhan dan menaikkan setiap ucapan syukurnya kepada Allah. Dan pujian, syukur yang dia naikkan kepada Allah, itu yang menjadi kekuatan di dalam
kehidupannya di tengah-tengah situasi sulit yang dia alami. Teringat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kita harus mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan dari sini kita melihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan ketika Raja Daud melakukan hal-hal yang luar biasa, hasil yang diperoleh oleh Raja Daud yaitu Tuhan menolong kehidupannya. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-13 bagian B. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud selalu banyak kali mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya. Namun karena Raja Daud melakukan hal-hal yang luar biasa, maka Raja Daud pun juga mengalami pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Seperti Raja Daud yang melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti itulah juga setiap kehidupan kita. Mungkin masalah boleh ada di dalam kehidupan kita. Situasi sulit mungkin boleh kita alami. Tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang Raja Daud lakukan. Dan ketika kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, ketika kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, kita juga akan melihat pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang juga boleh Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini memberikan kita kekuatan dan membuka pikiran kita untuk kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, perkara-perkara besar yang dilakukan, yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ketika Tuhan mengizinkan kami mungkin ada di dalam situasi dan kondisi yang sulit, yang mungkin seorang tidak dapat menolong kehidupan kami. Namun kami percaya ketika kami membulatkan hati kepada Engkau, percaya kepada Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, Engkau juga sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menyatakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar juga kami akan beristirahat. Engkau yang menyertai peristirahatan kami, Engkau yang menjaga, melindungi setiap kehidupan kami. Dan kami akhiri doa kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.